Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat, kemudian salam bahagia selalu. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat badannya, murah rezekinya, dan juga selalu diberikan kelimpahan, keberkahan untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada video hari ini saya tidak membuat vlog tentang memancing ataupun memasak ya. Namun di sini saya hanya ingin berbagi cerita dan juga mungkin berbagi tips kepada kawan-kawan tentang apa yang saya alami kemarin. Kurang lebih 3 hari yang lalu, tepatnya ya 3 hari yang lalu, 3 hari sekarang ini, saya mengalami demam yang luar biasa, panas tubuh saya, dan itu di kompleks saya tidak cukup orang satu ya, tidak cukup 1 orang yang mengalaminya, akan tetapi ya lumayan banyak. Dan sebelum saya memang sudah ada, karena saya pikir perubahan iklim cuaca yang sangat luar biasa yang membuat tubuh kita rentan karena pancaroba. Biasanya musim pancaroba semenjak saya kecil hingga sekarang itu sudah mengenal yang namanya musim pancaroba, dan ketika musim itu saya perhatikan, saya amati, bertahun-tahun memang sering terjadi seperti ini. Namun pada kemarin memang sangat lama sekali, saya kurang lebih ada sekitar 7 atau 8 tahun baru merasakan ini kembali pada tubuh saya, yaitu pada 3 hari yang lalu, tepatnya pukul 3.00 jam 3 malam pagi ya, ketika saya selesai mancing malam itu saya mengalami demam yang luar biasa. Suhu tubuh saya panas, namun di luar menggigil kedinginan yang sangat. Nah, di situ. Dan itu di sini di tempat saya, bukan di rumah ya, tapi di sekeliling saya juga banyak yang mengalaminya dengan pikiran yang beragam, ketakutan mereka ya. Namun alhamdulillah ya, kita sendiri berusaha dan juga memang sudah melatih diri kita untuk selalu berpositif thinking terhadap segala sesuatu ujian yang sudah ditimpakan Allah pada kita. Jadi tidak terburu-buru tidak terburu-buru tergiring opini ataupun terburu-buru menjudge bahwa ini adalah penyakit yang mematikan yang disebut saat ini lagi marak ya. Pada saat itu yang saya lakukan yang pertama, yaitu yang paling utama, tentunya saya berdoa pada Allah. Mudah-mudahan penyakit yang saya terima ini memang saya terima dengan ikhlas, karena saya rasakan penyakit yang saya rasakan saat itu, yang panas yang saya rasakan saat itu, dan rasa menggigil yang saya rasakan saat itu pernah saya alami sekitar 8 tahun yang lalu, dan rasanya kurang lebih sama. Dari rasa itu saya sudah mengenali bahwa dulu aja saya pakai, mohon maaf bukan menyebut merek, pakai obat herbal ataupun istilahnya obat-obat warung ataupun kampung, itu alhamdulillah diberikan kesembuhan berkah Allah melalui perantara obat itu. Dan rasa itu, rasa panas juga dingin itu persis sesuai dengan apa yang saya alami sekitar 8 tahun yang lalu. Yang pertama saya lakukan, yang pasti saya berdoa pada Allah, saya minta keikhlasan bahwa saya menerima ujian Allah ini dengan ikhlas, tubuh saya ikhlas. Karena sesuatu yang pernah saya kenal saya anggap tamu. Tamu biar aja masuk ke tubuh kita, namun saya meyakini bahwa tamu itu suatu saat pasti akan pulang. Kalau kita ikhlas, dia akan enak, tidak sakit tubuh kita.
Cuman saat dia jalan-jalan pada tubuh kita itu sendiri, ya memang luar biasa sakitnya ya. Namun berkeluh kesah pun rasa sakit juga tidak hilang. Kita pasrah pun rasa sakitnya juga sama. Lebih baik kita diam, menikmati, mensyukuri sampai dia pergi dengan seutuhnya kepada yang menghendakinya. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya berdoa pada Allah apabila penyakit ini datang, ya kan, dia membawa berkah kepada diri saya dan keluarga saya. Lalu ketika dia pergi, dia membawa sebagian bahkan seluruh dosa-dosa saya. Nah, seperti itu yang saya doa. Saya berdoa pada Allah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, alhamdulillah diri saya sudah bertahun-tahun sudah kita latih untuk berprasangka baik, berpositif thinking terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi ketika terjadi seperti itu, saya tidak terburu-buru menjudge bahwa ini adalah penyakit yang mematikan atau tiada obatnya. Pasti setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi jangan rasa khawatir yang berlebihan, sugestiman atau giringan opini ataupun yang pernah kita dengar atau yang kita lihat sehingga mensugesti diri kita menjadi negatif thinking. Penyakit yang seharusnya seperti yang saya alami, yang dulu saja bisa disembuhkan dengan sesuatu yang sederhana, ya kan, karena ditambahi dengan negatif thinking kita dan bentuk sugesti negatif, input negatif dari luar, sehingga menimbulkan kekhawatiran sehingga akan semakin mempertebal kekuatan dari penyakit itu sendiri di dalam tubuh kita. Maka dari itu konsep itu sudah saya bangun sudah lama, sehingga saya tidak mempergunakan konsep negatif thinking, menjudge bahwa penyakit ini tidak ada obat. Pasti ada obatnya, pasti suatu saat juga sembuh. Itu keyakinan saya ya. Dan secara gejala memang ini adalah saya sebut adalah flu, demam dan flu saja, tidak ada istilahnya sesuatu yang mengerikan. Kalaupun saya dijemput hari ini ya insya Allah siap, tapi tetapi setidaknya kita berusaha dulu. Dan alhamdulillah hari ini saya merasakan tubuh saya 100% kembali seperti semula, bahkan lebih segar daripada sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian hari pertama yang saya lakukan, kecuali mindset kita tadi kita olah seperti itu, kemudian yang pertama saya lakukan yaitu minum air putih hangat sebanyak-banyaknya. Minum air putih hangat sebanyak-banyaknya di situ. Kemudian yang kedua, obati dulu bagian panasnya. Apabila ada paracetamol atau apa ya. Tapi saya kemarin menggunakan paracetamol ya. Saya minum paracetamolnya berapa hari sampai panas saya benar-benar turun. Karena setelah panas turun ini yang ada biasanya badan itu lemas dan penyakit itu akan menunjukkan aslinya ya. Dan benar kemarin menunjukkan kalau nggak batuk, pilek ya, antara dua itu ya. Kalau pusing nggak ada, pusing sudah bareng kemarin sama panasnya. Kalau panas sudah turun, nah tinggal batuk dan pileknya. Nah ini batuknya kurang lebih saya rasakan kemarin ada 7 jam ya, sama pileknya. Dan waktu itu barengan 3, jadi batuk, pilek, sama hilang rasa di hidung, indera penciuman hilang, sama indera perasa saya juga hilang. Yang ada ketika makan itu pahit, ketika mencium sesuatu itu nggak ada sama sekali baunya.
Nah, di situ. Dan rasa ini saya tahu ini namanya anosmia ya, atau kehilangan indera penciuman, sehingga menimbulkan indera perasa kita juga menghilang sementara, seperti itu. Setelah panas saya hilang, saya hentikan paracetamol saya, kemudian saya beli obat yang murah-murah saja, yaitu obat flu yang sering dimakan orang pada umumnya ya. Saya menggunakan ultraflu. Saya menggunakan ultraflu, habis sekitar 3 tablet ya. Sembari itu saya juga minum air putih hangat yang terus-menerus, yang istilahnya cairan tubuh itu tidak pernah kurang dari asumsi air putih.